Sana kau. Kau yang gila. Kau yang gila. Kau memang sudah tidak peduli lagi sama keluarga ini. Di rumah ini cuma kau yang gue percaya, Dek. Film dibuka di sebuah lapo di pinggir Danau Toba. Lapo adalah kafenya orang Batak. Salah satu ciri khasnya ada minuman tuak yang bisa membuat mabuk. Bapak Domu, ini orangnya, bersama ketiga orang temannya bernyanyi-nyanyi dan berbincang-bincang. Tiap hari 4 sahabat ini kongkow di lapo. Hebat. Seorang teman Bapak Domu menyalakan TV. Kebetulan di TV itu ada Gabe, anak ketiga Bapak Domu, nongol di TV dalam program acara hiburan. Gabe ini orangnya adalah seorang artis pelawak di Jakarta yang sedang naik daun. Bapak Domu malu melihat anaknya jadi pelawak. Keinginan bapaknya, Gabe itu jadi hakim atau jaksa, sesuai dengan jurusan kuliah yang dia ambil. Teman Bapak Domu pun menyayangkan ilmu yang Gabe pelajari tidak sejalan dengan karirnya. Bapak Domu dan istrinya, Mama Domu, ini orangnya, menelpon Gabe untuk berhenti melawak, tapi Gabe tidak menggubris orang tuanya. Besoknya obrolan di lapo membahas si Domu, anak pertama Bapak Domu, ini orangnya, pegawai BUMN di Bandung. Teman-teman Bapak Domu mendengar kalau Domu akan nikah dengan orang Sunda. Dalam adat Batak, seorang lelaki anak pertama harus menikah dengan gadis Batak lagi agar bisa melanjutkan marga atau garis keturunan. Bapak Domu dan Mama Domu menelpon Domu, meminta Domu agar mencari istri orang Batak. Tetapi Domu pun melawan bapak sama mamanya itu. Lanjut lagi di lapo besoknya. Kali ini teman-teman Bapak Domu menanyakan Sahat, anak bungsu Bapak Domu. Ini orangnya. Sahat tinggal di Jogja. Selepas kuliah dia membantu Pak Pomo berwirausaha di bidang pertanian. Dalam adat Batak, anak bungsu harus tinggal di rumah untuk menjaga dan merawat orang tuanya. Bapak Domu dan Mama Domu menelpon Sahat agar segera pulang. Tetapi seperti kedua abangnya, Sahat pun tidak menggubris orang tuanya. Tapi, Pak, Anak kedua Bapak Domu dan Mama Domu adalah Sarma. Ini orangnya. Sarma tinggal di rumah orang tuanya dan bekerja sebagai PNS di kecamatan. Sarma lah yang mengurus orang tuanya. Malam itu Bapak Domu dijemput Mama Domu di lapo karena mau ke rumah mamanya Bapak Domu untuk membahas acara sakral yang bernama Sulang-Sulang Pahopu, di mana Pahopu atau cucu dari anak pertama harus hadir. Inilah yang membuat Bapak dan Mama Domu pusing. Anak-anak tidak ada yang mau pulang. Walau begitu Bapak Domu berjanji kepada ibunya kalau anak-anak pasti hadir dalam acara Sulang-Sulang Pahopu tersebut. Pahopuku itu nggak datang. Sia-sianya. Di rumah, Bapak Domu bertanya ke Mama Domu, bagaimana caranya biar anak-anak mau pulang. Mama Domu bilang kita ke Jawa saja menjemput anak-anak. Bapak Domu yang notabene-nya seperti bapak-bapak lainnya agak-agak keras kepala, tidak mau menjemput anak-anaknya. Kemana harga diri sebagai bapak katanya. Sedangkan kalau Mama Domu yang ingin menjemput sendirian pun tetap dilarang oleh Bapak Domu. Terjadilah percekcokan di antara mereka. Mama Domu sangat rindu anak-anaknya. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Yang semua itu terjadi karena Bapak Domu menguliahkan anak laki-lakinya ke Jawa. Padahal maksud Bapak Domu agar anak-anak mempunyai pendidikan yang baik. Tetapi tiba-tiba Bapak Domu mempunyai ide agar anak-anak bisa pulang. Ide tersebut adalah berpura-pura kalau Bapak Domu dan Mama Domu akan bercerai. Kau memang sudah gila ya, Pak. Katanya kau rindu. Tapi kalau ketahuan, kau yang tanggung jawab. Skenario pun dilakukan. Pagi-pagi sebelum Sarma berangkat kerja, mereka pura-pura berantam keras. Tetapi karena Sarma sudah biasa melihat orang tuanya ribut, Sarma cuek lalu berangkat kerja. Kau yang gila. Kau yang gila. Aku ganggu bentar ya. Aku pamit, takut terlambat. Karena belum berhasil, skenario selanjutnya dimainkan. Bapak Domu pulang dari lapo tengah malam. Bapak Domu mengetuk kamar Mama Domu untuk mengatur skenario.
Bapak Domu lalu mengetuk pintu dengan kencang. Mama Domu membukakan pintu, lalu dimainkanlah sandiwara itu. Mama Domu pura-pura marah-marah karena Bapak Domu pulang dari Lapo tengah malam. Bapak Domu juga tak mau kalah. Suara mereka cukup keras dengan tujuan agar anak perempuan mereka, si Sarma, mendengar ribut-ribut tersebut. Bapak Domu dan Mama Domu pun melanjutkan skenarionya dengan bilang mereka mau bercerai. Sarma dengan nangis memberitahu abang dan adik-adiknya kalau bapak mama mereka mau bercerai. Dalam adat Batak, pantang yang namanya cerai. Bapak dan Mama Domu menguping dari luar kamar dengan senyum kemenangan. Tapi Domu bilang kalau itu mungkin keputusan sesaat. Nanti kalau makin gawat kondisinya, baru kita diskusikan lagi. Mama Domu down. Rencana mereka belum bisa memulangkan anak-anaknya dari Jawa. Besok paginya Bapak Domu yang tidak putus asa menyiapkan tas yang cukup besar. Skenarionya Mama Domu bawa tas minggat dari rumah mau pulang ke rumah mamanya. Sarma segera menghubungi abang dan adik-adiknya, lalu mengejar mamanya. Anak-anak merayu mama mereka. Mereka pun berjanji untuk pulang besok hari. Ya, Mak, pulang, Mak, ya. Besok kami 3 pulang. Domu minta izin untuk pulang kepada pacar dan calon mertuanya. Calon mertuanya berharap Domu jangan mengecewakan anak perempuannya, apalagi biaya gedung untuk pernikahan mereka sudah dibayar lunas. Soalnya gedung udah dibayar lunas sama bapak. Makanya gedung temani awis pisan ya mahnya. Sahat minta izin untuk pulang kepada Pak Pomo. Pak Pomo dengan legowo bilang tidak apa-apa, karena orang tua Sahat pasti membutuhkan Sahat. Orang tuamu butuh kamu kok. Begitupun dengan Gabe, dia minta izin kepada produsernya. Karena kejar tayang, Gabe hanya diberi waktu 2 hari saja. 2 hari. Awas lo kalau lebih. Sampailah ketiga abang adik ini di Bandara Silangit yang dijemput oleh Sarma. Sangat senang sekali Sarma bertemu dengan abang dan adik-adiknya. Mama Domu diberitahu Bapak Domu untuk tidak menunjukkan emosi berlebih, tetap dingin ketika ketiga anak mereka datang. Takutnya anak-anak tidak percaya kalau mereka dalam proses mau bercerai. Bapak Domu juga memberikan beberapa kode agar sandiwara tetap bisa berlangsung sesuai rencana dan dapat menahan mereka kembali sampai acara sulang-sulang Pahopu selesai. Tibalah 3 jagoan di rumah. Mama Domu yang disuruh agar tetap dingin pun tidak bisa menahan emosinya. Dia luapkan emosinya ke ketiga jagoannya itu. Mama Domu sangat merindukan anak-anaknya itu. Berbeda dengan Bapak Domu yang tetap dingin ke anak-anaknya. Sudah nyampe kalian. Sampai lupa sama yang bikin sukses. Makan malam pertama suasana tidak baik. Padahal sudah ditemani mie gomak terenak buatan Mama Domu. Anak-anak mencoba menengahi masalah orang tua mereka. Tetapi sandiwara Bapak dan Mama Domu sangat meyakinkan. Hingga Mama Domu menangis dan Bapak Domu meninggalkan mereka untuk pergi ke Lapo. Anak-anak yang merasa gagal menjadi mediator merencanakan mediasi orang tua mereka sembari jalan-jalan. Besok paginya mereka semua berangkat. Walau terlihat seperti masih marahan, sebenarnya Bapak dan Mama Domu sangat senang bisa jalan-jalan bersama anak-anaknya. Sana kau. Di tempat yang sangat indah dengan pemandangan langsung ke Danau Toba, anak-anak mencoba kembali memediasi orang tua mereka secara terpisah. Anak-anak meminta agar orang tuanya tidak cerai, karena dalam adat Batak, mana ada istilah cerai. Bapak dan Mama Domu sangat jago dalam bersandiwara, sehingga sampai pulang pun tidak ada titik temu di antara orang tua mereka. Pulang dari jalan-jalan yang garing itu, mereka mampir ke rumah opungnya, mamanya dari Bapak Domu. Opung sudah tahu kalau ketiga cucunya mempunyai masalah dengan bapaknya. Opung bilang acara sulang-sulang Pahopu ini harus dihadiri Pahopu-Pahopunya atau cucu-cucunya, karena acara ini nanti tidak bisa dilakukan tanpa kehadiran Pahopu-Pahopunya. Apa-apalah. Kalau kalian nggak datang. Di malam harinya, Gabe dikirim pesan oleh produsernya. Produser bilang Gabe harus pulang malam ini ke Jakarta.
tapi pesan dan telepon tidak dia tanggapi. Gabe bilang ke saudaranya kalau ada yang pulang, mama mereka pasti pergi dari rumah juga, dan acara sulang-sulang Pahopu pasti sangat-sangat kacau. Anak-anak memutuskan untuk meminta bantuan orang lain dalam hal ini. Mereka pun meminta bantuan Amang Pandita atau Bapak Pendeta. Amang Pandita memberikan masukan buat Bapak dan Mama Domu untuk berdiskusi terlebih dahulu berdua di kamar. Jadi, Lai dan Ito, diskusilah kalian. Diskusi di kamar aja. Di kamar, Bapak dan Mama Domu bersandiwara kembali. Setelah selesai bersandiwara, Bapak dan Mama Domu keluar dengan satu keputusan. Mereka tidak akan bertengkar sampai acara sulang-sulang Pahopu selesai. Kami sudah sepakat, Amang, tidak akan bertengkar. Dengan syarat semua anak-anak mereka harus hadir. Anak-anak setuju dengan syarat tersebut. Aku tunda pulang ke Jakarta. Dan itu membuat Bapak dan Mama Domu senang, walaupun Bapak Domu agak gengsi menunjukkan ekspresinya. Hari berganti hari, acara sulang-sulang Pahopu pun dimulai. Horas! Selesai acara, Opung sangat berterima kasih ke Bapak Domu sekeluarga. Kalian udah bikin Opung senang. Makasih ya, Mang. Makasih ya, Pahopuku. Bangga kali, Opung. Semalaman Mama Domu tidak bisa tidur karena dia kepikiran akan ditinggal anak-anaknya besok. Di pagi hari, semua anggota keluarga berkumpul untuk membahas masalah perceraian Bapak dan Mama Domu. Tapi ketika saat menjemput ibunya di kamar, ibunya ternyata sakit karena tidak tidur semalaman. Pembahasan tentang perceraian pun diundur lagi. Kesempatan itu dipakai oleh Bapak Domu untuk menasihati ketiga anak laki-lakinya. Bapak Domu tidak setuju kalau Domu kawin dengan Boru Sunda. Domu bilang dengan orang manapun tidak masalah, lagian Domu sudah menyewa gedung pernikahan. Domu marah lalu pergi. Lanjut, Bapak Domu menuntut kepada Gabe untuk melamar menjadi hakim atau jaksa. Gabe melawan bapaknya juga. Lanjut lagi, sekarang giliran Sahat. Bapak Domu bilang anak bungsu harus tinggal di rumah dan berhak atas seluruh warisan orang tuanya. Tapi Sahat pun melawan dengan menolak semua warisan-warisan itu. Besoknya semua sudah lengkap berkumpul. Domu, Gabe, dan Sahat mau pulang ke Jawa hari ini. Mereka menanyakan bagaimana keputusan Bapak sama Mama mereka. Mama Domu yang belum siap ditinggalkan ketiga anak laki-lakinya pun bilang keputusannya cerai. Jadi kayak mana, Mak? Ya udah, cerai aja. Bapak Domu pun mengikuti keputusan Mama Domu untuk bercerai. Kalau dari Bapak, kayak mana? Keputusannya cerai. Anak-anak yang kecewa dengan keputusan orang tuanya itu pun beranjak dari kursi dan siap-siap pulang. Bapak Domu lalu mendatangi mereka untuk membahas kembali keputusan anak-anak yang tidak disetujuinya. Bapak Domu bilang sudah menyekolahkan kalian, tetapi apa balasan kalian? Kalian semua selalu merasa benar sendiri. Tiba-tiba Mama Domu ikut berbicara. Mama Domu bilang ke Bapak Domu kalau yang merasa benar sendiri itu adalah kau, Bapak Domu. Apa-apa kau yang putuskan sendiri dan aku diam. Kau suruh aku berbohong tentang perceraian kita, aku diam. Sekarang kau yang diam. Asal kau tahu, Bapak Domu, niat mau cerainya memang pura-pura, tetapi alasan untuk bercerai bukan pura-pura. Mau cerai, bukan pura-pura. Mendengar kebohongan itu, anak-anak terdiam menahan emosi. Mereka lalu menanyakan Sarma apakah dia tahu tentang kebohongan ini. Di rumah ini cuma kami yang gue percaya, Dek. Ternyata Sarma juga diminta oleh bapaknya untuk berbohong. Abang dan adik-adiknya marah ke Sarma. Lalu dengan nangis, Sarma pun mengeluarkan semua isi hatinya. Sarma diterima kuliah di Bali. Tetapi kalau Sarma ke Bali, siapa yang mengurus bapak dan mamanya? Karena Sahat, anak yang bungsu, tidak mau pulang. Sarma tidak bisa memikirkan diri sendiri, seperti yang dikatakan oleh abangnya Domu. Karena kalau Sarma memikirkan diri sendiri,
Siapa yang akan memikirkan bapak dan mama? Itulah protes Sarma ke abang dan adik-adiknya yang masih bisa memikirkan diri mereka sendiri. Di tengah kekalutan, Bapak Domu pergi ke Lapo meninggalkan mereka. Kau memang sudah tidak peduli lagi sama keluarga ini. Tengah malam Bapak Domu pulang, tetapi rumah dalam keadaan kosong. Paginya saat datang mengantarkan mobil sambil memberitahu kalau mamanya dan Sarma tinggal di rumah opung dari mamanya. Dan juga memberitahu kalau Domu dan Gabe sudah pulang tadi malam. Setelah itu saat pun pamit untuk pulang ke Jogja. Aku pulang ya, Pak. Keluarga semua terpisah-pisah dengan rasa tak menentu di diri masing-masing mereka. Bapak Domu melamun di tengah asiknya suasana Lapo. Mama Domu dan Sarma melamun di teras rumah opungnya. Domu melamun didampingi calon istrinya. Gabe melamun di tengah-tengah keseruan syuting. Dan Sahat pun melamun di dalam rumah Pak Pomo. Hari berlanjut, Bapak Domu tidak mempunyai makanan lagi. Dia pun mendatangi rumah mamanya untuk minta makan. Ternyata mamanya Bapak Domu sudah mengetahui semua ceritanya. Udah taunya mama, Mang. Di situ Bapak Domu menangis dan menyesal terlalu keras kepada Mama Domu dan keempat anak-anaknya. Mamanya menasihati Bapak Domu. Bapak Domu pun mengajak mamanya untuk menjemput Mama Domu. Kita jemput Mama Domu ya. Dalam adat Batak, kalau istri kembali ke rumahnya harus dijemput oleh suaminya beserta keluarganya. Bapak Domu bersama Mama dan keluarganya pun mendatangi rumah mamanya Mama Domu. Tetapi saat itu, Mama Domu menolak untuk ikut pulang. Mama Domu bilang, yang menjemput aku pulang bukan keluarga Bapak Domu yang ini. Scene berlanjut ke acara syutingnya Gabe. Si produser memberikan kejutan buat Gabe dengan menghadirkan bapaknya. Di situ Bapak Domu menerima keputusan Gabe untuk menjadi pelawak, untuk bisa membuat orang lain bahagia. Acara syuting pun menjadi tangis bahagia buat Gabe. Yang penting bikin dia bahagia. Saya bangga atau tidak, itu tidak penting. Bapak minta maaf, bikin Gabe tidak bahagia. Bapak Domu pun mendatangi gadis Sunda pilihan anaknya. Disambut dengan baik oleh si Neng. Bapak Domu bertanya, maukah kawin pakai adat Batak? Si Neng dengan antusias menjawab, mau. Oh. Perjalanan Bapak Domu dilanjutkan ke Jogja. Bapak Domu mendatangi rumah Pak Pomo. Di sana Bapak Domu mendengarkan semua cerita-cerita tentang anaknya Sahat. Dia dicintai dan disukai warga. Sangat mencintai Sahat, Pak. Scene berpindah lagi ke rumah mamanya Mama Domu. Ketika Mama Domu dan Sarma mau makan mie gomak, terdengar klakson mobil. Dari mobil keluarlah Bapak Domu, Gabe, dan Sahat. Keluarga pun berkumpul penuh sukacita dengan ditemani mie gomak buatan Mama Domu yang legendaris itu. Makan apa, Mak? Mie gomak. Film pun selesai. Wadow 21 pamit.